Ya, amin. Shalom. Silakan duduk. Oke. Halo teman-teman. Aku pengen tahu, selama 1 bulan ini, ada berapa banyak orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis, ikut Tuhan, dan yang baru pertama kali mungkin ikut CG, selama 1 bulan ini bisa angkat tangan. Yang baru dibaptis selama 1 bulan ini dan baru ikut CG. Oke, puji Tuhan. Saya percaya juga buat teman-teman yang join hari ini secara online, aku percaya selama 1 bulan ini Tuhan banyak mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kalian. Malam hari ini kita akan belajar tentang Daud ketika dia mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupannya, dia dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita selama 1 bulan ini banyak hal yang terjadi, betul ya? Kita baru aja ngalamin AOG Conference yang jarang terjadi. Kalau nggak salah sebelumnya kita ada conference sebelumnya itu 5 tahun yang lalu. Pada waktu AOG Conference kemarin, pasti Tuhan berbicara secara personal. Baik buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang sudah lama tertanam di gereja Mawar Sharon. Kalau Tuhan sudah berbicara ke dalam setiap hidup kita, mungkin bukan cuman baru AOG Conference kemarin, tapi juga ada perkataan-perkataan Tuhan yang sudah lama muncul kembali dalam pembendaraan hati kita. Kita jadi berani lagi untuk bermimpi. Kita jadi pengen lagi untuk melayani Tuhan. Kita jadi rindu lagi untuk menjangkau kampus. Atau kita punya pengharapan lagi untuk memenangkan keluarga kita. Dan itu datangnya dari Tuhan. Gimana caranya kita bisa menyikapi berjalan ke arah sana? Memang sih ketika kita mendapatkan suara Tuhan, itu nyata. Kita bisa rasakan betapa kita bersemangatnya, damainya gitu ya. Tapi after that, kita mulai mencari tahu dari mana ya aku harus mulai melangkah. Justru itu yang paling penting. Bukan bagaimana kita punya perasaan ingin melayani Tuhan lebih lagi saja, tapi kita harus tahu dan mulai melangkah. Tahu nggak? Daud ketika dia diurapi sebagai seorang raja, dia itu gak tahu apa-apa. Dia tuh gak ngerti apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba dipanggil aja, tiba-tiba dia diurapi sebagai seorang raja. Pada waktu kita mendapatkan visi dari Tuhan, kita mendapatkan hadirat Tuhan, kita tahu ada area-area yang Tuhan mau memulihkan, area-area yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika kita merasakan itu, kita meragukan, bisa apa enggak ya? Itu wajar. Tapi ketika Tuhan menjamah hati kita tuh merasa yakin Tuhan tuh bisa kok. Tuhan tuh juga pasti akan menggenapinya. Gitu kan? Pertanyaannya, kapan itu bisa digenapi? Kapan kita bisa sampai kepada mimpi itu? Apakah kita harus tunggu supaya itu terjadi atau visi itu, janji itu bisa kita jalani mulai dari hari ini? Maka dari itu, khotbah saya hari ini saya beri judul Today Not Someday. Ketika Daud diurapi sebagai seorang raja. Mari buka sama-sama dengan saya di 1 Samuel 16 ayat ke-12 sampai ke-15. Di ayat ke-12 dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pada waktu Daud diurapi sebagai seorang raja, pada saat yang bersamaan Saul yang adalah raja Israel itu sedang mengalami kejatuhan. Dia jauh dari Tuhan karena dia melanggar firman Tuhan berkali-kali. Pada saat yang bersamaan, Daud itu diurapi sebagai seorang raja secara diam-diam oleh Hakim Samuel. Tahu nggak teman-teman? Diurapi sebagai seorang raja itu nggak main-main. Kalau misalkan tiba-tiba ada nabi Tuhan datengin Anda diurapi sebagai presiden Indonesia. Kaget apa enggak? Pasti Anda gak percaya. Sama seperti Daud ketika dia diurapi sebagai seorang raja, dia tuh bingung. Dia kemerah-merahan, usianya masih teenager, sekitar 15 tahun. Dia tidak akan bisa menjadi seorang raja pada waktu dia usia 15 tahun. Secara pengalaman dia belum dapat, secara nama dia belum, istilahnya belum punya pengaruh yang besar untuk bangsa Israel. Belum waktunya. Tapi apakah pengurapannya itu tidak bekerja dalam kehidupannya? Apakah janji Tuhan dan visi Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupannya? Ternyata tidak. Tuhan sudah mulai bekerja semenjak Daud diurapi. Semenjak kita diberikan visi. Ketika Tuhan menjamah hidup kita, Tuhan berkata-kata suatu kota atau suatu posisi di mana engkau akan melayani Tuhan untuk masa depanmu atau apa. Memang posisi itu belum datang, pengaruh itu belum datang, atau pintu di kampusmu itu belum terbuka, atau di daerah yang kamu mau tuju untuk merintis gereja, itu belum kebuka tendernya. Tapi ketika Tuhan sudah naruh itu, Daud, kalau kita lihat perjalanan hidupnya, dia masih usia 15 tahunan. Dan pada waktu Daud diurapi menjadi seorang raja atas seluruh bangsa Israel, itu baru usia 48 tahun. Jadi perlu waktu, 38 tahun. Jadi perlu waktu sekitar 23 tahun ya, baru posisi itu benar-benar dia duduki. Tapi apakah memang Daud perlu punya posisi dulu, baru dia berjalan dalam visi Tuhan? Ternyata enggak. Semenjak Daud berusia 15 tahun dan berjalan terus ya, kita bisa lihat Daud yang seorang muda bisa memimpin banyak peperangan yang membawa kemenangan yang besar untuk bangsa Israel. Yang sering kita dengar, Daud melawan Goliat. Itu masih teenagers, ngelawan tentara yang selama 40 hari itu setiap pagi selalu keluar di antara lembah gitu ya. Dia karena suaranya besar dia bisa berteriak sambil mencemooh bangsa Israel selama 40 hari. Bangsa Filistin itu tahu loh, kalau mereka tuh gak akan menang lawan bangsa Israel. Karena bangsa Israel punya Tuhan. Tapi mereka tahu, yang mereka harus serang dulu itu bukan secara fisik. Mereka tuh menyerang secara mental. Mereka menggoyahkan imannya dulu. Selama 40 hari setiap pagi, itu mencemooh bangsa Israel. Mencemooh Allahnya Israel. Sampai bangsa Israel tuh tawar hati. Merasa kalau masa iya ya kita bisa menang. Masa iya ya kita lo gak punya persenjataan atau gak punya prajurit yang lebih besar daripada Goliat. Tapi pada waktu itu Daud bisa keluar dan Daud itu bisa menang melawan orang yang tingginya 3 meter. Bisa bayangkan ya, seorang muda bisa menang. Dan pengaruh-pengaruh lain, kemenangan demi kemenangan lain yang Daud bisa bawa dari usianya yang masih muda. Ternyata untuk dipakai Tuhan, itu yang pertama bukan posisi. Yang pertama adalah influence. Jadi poin yang pertama, influence over position. Kita dapat menjadi pemimpin, kita dapat memberi pengaruh. Sekalipun kita masih belum dapat posisinya, belum dapat jabatannya. Mungkin kalau di kampus kita belum bisa masuk ke organisasi tertentu. Kita belum jadi ketua BEM,
belum jadi ketua hima, atau apa ya yang bisa kita pikirkan saat ini, ke depannya yang Tuhan tuntun. Saya percaya Tuhan sudah taruh. Sebelum sampai ke sana, kita tuh bisa kok memenangkan satu persatu. Kita melangkah satu langkah demi satu langkah. Dan di sini dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu, sejak Anda menerima hadirat Tuhan pada waktu AOG Conference, sejak Anda menerima visi Tuhan mungkin di jam saat teduhmu, karena mungkin waktu AOG Conference gak sempat dengarkan ya. Tapi sejak itu, roh Tuhan berkuasa atasmu. Sejak itu, roh Tuhan berbicara di telinga Anda. Roh Tuhan yang akan mendirect langkah demi langkah. Anda tidak akan sadar. Dan prosesnya Tuhan itu selalu menawarkan selangkah demi selangkah. Kalau Anda mau, Anda melangkah satu langkah lagi. Kalau Anda mau, Anda melangkah satu langkah lagi. Semakin hari, kalau kita terus mengizinkan Tuhan bertahta, ayat ini unik. Kalau namanya orang diurapi sebagai seorang raja ya, harusnya ayat ini ditulis sejak hari itu semakin berkuasalah Daud. Ya kan? Ternyata ayat ini bicara lain. Sejak hari itu, roh Tuhan yang semakin berkuasa. Bukan kita yang semakin berkuasa. Tetapi roh Tuhan yang semakin berkuasa. Apa yang menjadi mimpimu, Tuhan akan sempurnakan. Bahkan akan enlarge your vision. Apa yang gak pernah kamu dengar, apa yang gak kamu pikirkan, Tuhan yang akan sediakan. Banyak dari antara kita, saya percaya, banyak orang-orang yang masih belajar cara mengenal Tuhan, masih baru memulai untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anda di gereja yang tepat. Karena di tempat ini, Tuhan punya visi yang besar untuk setiap anak muda. Coba bilang sama kanan kiri Anda, Tuhan punya visi yang besar untuk hidupmu. Amin. Pernah nggak kita tuh pergi makan sama sekelompok teman kita ya? Pergi hangout mungkin, main badminton bareng atau apa. Kita tuh nggak ada ya namanya di perkumpulan squad kita. Kita tuh nggak pernah menunjuk siapa ketuanya. Nggak ada. Kalau ada itu aneh gitu. Mana ada ya ada squad, kamu ketuanya. Kan nggak mungkin kan. Nah tapi tahu nggak? Di dalam setiap squad yang ada, di setiap geng yang ada, itu sadar atau gak sadar, kita tuh sudah tahu kok siapa pemimpinnya. Ketika kita ada agenda makan, ayo makan yuk. Kalau yang satu ini belum berdiri ini gak berangkat nih. Kalau misalkan kita main badminton, kalau si A ini dia yang paling rajin ngajak. Kalau dia tiba-tiba ada acara keluarga, yang lain gak langsung batal semua badmintonnya. Padahal gak ditunjuk siapa ketuanya. Sadar atau gak sadar, di dalam lingkungan sosial pun kita tuh tahu yang mana yang jadi leadernya. Yang mana yang bawa influence. Pernah suatu kali ketika saya tuh dipindahkan pelayanan di suatu tempat yang benar-benar baru. Gak kenal sama sekali di Central dan North Youth ini. Saya datang ke lokasi. Dan gak kenal sama siapapun. Dan aku membiarkan itu. Aku gak berusaha cari tahu siapa leadernya, siapa yang udah lama atau apa. Aku gak berusaha. Aku pengen kenal mereka aja sebagai teman. Pada waktu mulai komselnya, komunitasnya di CG, dari situ aku tahu loh, yang mana leadernya. Yang mana bawa pengaruh yang baik, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki ini dan itu. Di dalam komunitas CG, kita tuh di cover sama leader kita. Leader kita tuh dikasih posisi di mana Tuhan itu mengurapi, ngasih kepekaan dalam hati dan telinganya. Yang mana yang perlu pemulihan ini, yang mana perlu pemulihan itu. Kita tuh bisa tahu yang mana CGL-nya, mana yang vokal, tapi bukan leader. Yang mana coach-nya, kita tuh tahu.
Jadi kalau Anda saat ini ada di posisi kepemimpinan dalam CG, atau Anda rindu untuk melayani Tuhan, lebih lagi dipercayakan jiwa-jiwa, menggembalakan, memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan, gak perlu posisi. Tunjukkan Anda punya kapasitas, tunjukkan Anda punya kerinduan yang nyata. Anda bisa bilang mengasihi si A, si B, tapi tanpa tindakan, tidak akan kelihatan. Anda bisa bilang Anda mengasihi kampus Anda, tapi tanpa tindakan masuk ke sana, menjangkau satu persatu mahasiswa baru di sana, atau mahasiswa di sana. Gak ada bukti nyata. Anda tidak akan bisa menuangkan rasa rindu Anda untuk menjangkau. Gak akan bisa. Anda gak akan bisa memenangkan proyek kalau Anda gak masukkan tender dulu. Dan masukkan tender itu gak gampang. Perlu banyak persiapan. Perlu banyak resiko. Perlu meluangkan waktu. Tapi ketika Anda sungguh-sungguh, ada perjuangan yang ingin Anda raih, Anda pasti membayar harganya. Tunjukkanlah kalau Anda pantas dipercaya. Tunjukkanlah kalau Anda itu dapat dipercaya. Jangan minta-minta posisi. Jangan nunggu-nunggu posisi. Tanpa posisi pun Anda tuh bisa jadi leader. Tentunya Anda perlu penundukan diri kepada leader yang ada di atas Anda. Anda perlu cerita, terbuka, kerinduan hati Anda seperti apa. Aku rindu bisa menjangkau teman-teman saya atau apa. Cerita ke leader Anda. Leader Anda pasti akan mengarahkan dengan cara yang tepat. Supaya Anda gak perlu salah jalan atau gak perlu mengalami kegagalan yang gak perlu terjadi. Amin. Saya berdoa malam hari ini, Tuhan yang akan menerangi hati setiap kita, agar kita dapat menyalurkan kerinduan dan dorongan yang Tuhan sudah dorong selama ini, beberapa hari ini atau beberapa minggu ini. Mungkin dorongan Roh Kudus itu masih berbicara tentang dosa. Anda tidak akan bisa dipakai Tuhan lebih lagi kalau Anda masih di level itu. Ayo, stop di area itu. Tuhan punya rencana yang besar. Ketika Anda melihat visi yang lebih besar, Anda akan berhenti untuk main-main dengan hidup Anda. Tinggalkan komunitas yang selama ini menarik Anda mundur. Anda boleh tetap berteman dengan mereka. Tapi kita tahu ya, orang-orang mana yang memberi pengaruh, itu mulai di stop. Jangan minta pendapat sama mereka. Berteman boleh, tapi jangan minta pendapat. Jangan izinkan mereka memberi pengaruh lagi dalam kehidupan Anda. Jadi mulailah, masa muda kita ini singkat. Masa Anda kuliah cuma 4 tahun. Itu pun kalau Anda baru masuk. Kalau Anda sudah semester 6, tinggal 1 tahun setengah ya. Waktu Anda di perkuliahan tuh singkat. Waktu muda Anda tuh singkat. Ketika Anda masih belajar kerja ikut orang gitu ya. Ketika Anda belajar startup bisnis. Itu masa-masa di mana Anda learning by doing. Pasti ada kegagalan. Tapi ketika kita terus melihat visi Tuhan, kita gak perlu tunggu kaya. Kita gak perlu tunggu kita punya bisnis kenamaan untuk dipakai oleh Tuhan. Kita bisa mulai dari sekarang. Amin. Kita lanjut ke ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, bawalah dia padaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya
Aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Demikianlah, lompat di ayat 21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Poin yang kedua, promosi itu datang dari Tuhan. Ketika Daud sudah diurapi menjadi seorang raja, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Dia masih seorang gembala. Dia masih seorang anak-anak di dalam keluarganya, dia paling bungsu. Gak ada sesuatu terjadi. Lain cerita sama Saul. Ketika Raja Saul itu diurapi, begitu dia diurapi, dia dikasih 8 tanda. Kemudian Samuel langsung mengadakan perayaan besar, semua bangsa kumpul. Samuel meninggikan nama Saul di depan semua bangsa. Langsung ada prosesinya. Daud gak kayak gitu. Daud diurapi oleh Tuhan, Daud dikasih mimpi, visi oleh Tuhan. Tapi belum terjadi apa-apa. Dia masih 15 tahun, dia baru menjadi raja atas Yehuda itu pada usia 30 tahun. Belum jadi raja Israel nih, masih 8 tahun memerintah di bangsanya sendiri. Baru setelah 8 tahun dia jadi raja atas Israel. Tahapnya dia dalam penggenapan visi itu bertahap. Saya percaya gak semua di tempat ini ketika dapat mimpi atau visi dari Tuhan, gak semua langsung mendapatkan sesuatu tanda yang nyata. Gak semua kayak gitu. Apakah ketika Anda tidak dapat tanda yang seperti spektakuler, apakah Anda tidak dipakai Tuhan besar? Ternyata enggak. Anda dipanggil Tuhan besar, itu tidak berdasarkan hal-hal yang spektakuler terjadi. Tapi berdasarkan hubungan Anda dengan Tuhan. Daud terus berjalan hari demi hari. Tahu enggak yang dia lakukan apa? Dia itu menggembalakan domba-dombanya. Dombanya itu enggak banyak. Dombanya itu cuma 2-3 ekor. Tapi sambil dia menggembalakan dombanya, dia tuh bawa kecapi. Ngapain bawa kecapi? Dia tuh nyembah Tuhan. Dia nyembah Tuhan day by day, secara konsisten. Ketika Anda menerima panggilan Tuhan, saya tahu panggilan Tuhan yang sudah dibagikan atas Army of God bukan main-main. Ada banyak di antara Anda yang menerima panggilan yang luar biasa. Aku tahu ada dorongan yang besar dalam hatimu. Bahkan ada yang punya visi untuk menyerahkan hidupnya. Ada yang sudah mulai nabung untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan 1000 gereja lokal. Kan itu butuh biaya. Ada yang sudah mulai nabung. Dorongan yang Tuhan sudah berikan ke dalam setiap hati kita, itu perlu pengenalan akan Tuhan. Makanya hari demi hari, bangunlah saat teduh Anda. Sembahlah Tuhan di jam pribadimu, secara personal. Ketika Daud memainkan kecapinya, itu di padang sambil menggembalakan domba-dombanya, ngasih mereka makan. Karena Daud mungkin gak punya kesibukan lain ya. Tapi ketika ada orang-orang yang lalu lalang, kita tuh gak pernah tahu siapa yang lewat dari kehidupan kita. Siapa yang mampir dalam kehidupan kita. Kita gak pernah tahu. Dia bawa kita kemana. Dia posisinya apa, dia punya wewenang apa, kita gak pernah tahu. Siapa yang kita temui. Orang yang kita gak sangka-sangka bisa jadi akan membukakan jalan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun orang itu bukan anak Tuhan. Tuhan bisa pakai segala cara. Jadi jangan membatasi cara Tuhan bekerja. Bahkan sejak Anda masih usia muda pun Tuhan bisa angkat.
Ketika Daud menyembah Tuhan, main kecapi, ternyata ada pengawalnya Saul ngelihat, mendengar, dan merasakan hubungannya Daud dengan Tuhan itu ada damai. Mungkin dia waktu dalam perjalanan itu merasa khawatir, takut kalah perang, atau takut mati, atau takut keluarganya kenapa-napa. Ketika dia berjalan, dia dengar suara penyembahan. Hubungannya dengan Tuhan efektif, mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Bisa nggak tanpa posisi kita memberi influence kepada orang-orang di kampus kita? Kita menawarkan doa kepada mereka. Kita menawarkan mereka ikut CG tanpa punya jabatan, tanpa punya mungkin tanpa punya outfit yang bagus, seadanya aja kayak Daud. Siapa sangka di balik segala sesuatu yang Daud gak mengerti, di sana, di posisinya Saul, ada orang yang mempromosikan Daud secara luar biasa. Ini selling banget ini, marketing banget. Dia dibilang seorang pahlawan gagah perkasa, prajurit pandai bicara. Padahal Daud itu bukan prajurit. Tapi ketika Anda terus mencari Tuhan, Anda setia sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda gak tahu, Tuhan tuh sedang mempromosikan Anda. Promosi itu datang dari Tuhan. Jangan cari muka. Anda gak perlu membuktikan diri Anda. Anda gak perlu performance kepada bos Anda, kepada atasan Anda, atau kepada siapa, kepada orang tua mungkin. Anda gak perlu. Promosi itu datang dari Tuhan. Justru ketika Anda berusaha terlihat baik di hadapan bos Anda, justru kelihatan loh orang yang gak tulus. Justru kelihatan orang-orang yang kerjanya itu cuma maksimal ketika diawasin. Setialah sama proses yang Tuhan berikan kepada Anda saat ini. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin ya. Kita lanjut. Ke ayat 15. Pasal 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Lompat ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah kamu sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Lompat ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya itu kepada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Poin yang ketiga, kerjakan tanggung jawabmu hari ini. Ketika Daud itu udah tahu nih ya, dia raja. Ternyata pengurapan itu, janji itu, visi itu gak mengubahkan hatinya Daud. Daud ini rendah hati. Justru orang yang rendah hati, yang ketika dia dipromosikan, dia tuh gak akan menjadi orang yang sombong. Ketika kita menerima promosi dari Tuhan, apakah hati kita berubah? Apakah kita masih mencari Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Dengar ya, justru ketika Tuhan mau pakai Anda, di luar dari yang Anda bisa, di luar dari yang Anda nyaman, di luar dari yang Anda pernah lakukan, justru di titik itu, Anda memerlukan Tuhan. Kalau Anda sudah pernah, Anda bisa, Anda nyaman, Anda gak perlu Tuhan.
Ya kan? Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Sekalipun Daud udah menjadi raja, Daud tetap setia menggembalakan domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Jadi jangan buru-buru. Tuhan udah kasih visi yang besar dalam hidupmu. Tapi jangan gegabah. Jangan langsung ini, jangan langsung itu. Kalau Anda kuliah, selesaikan dulu perkuliahan Anda. Kalau Anda kerja, cari jalan yang terbaik. Jangan buru-buru pengen pindah ke daerah tertentu. Cari jalan. Kalau Anda mau renang gitu ya, jangan langsung lompat. Anda ngecek dulu kedalamannya seberapa. Pakai satu kaki mungkin ya. Oh, dalamannya segini. Baru kalau sudah, gak apa-apa. Kalau Anda sudah mengenal medannya seperti apa, ya silakan. Tapi jangan resikokan hidupmu langsung sekaligus gitu ya. Harus penuh dengan hikmat. Panggilan Tuhan memang ada panggilan Tuhan. Tapi harus dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Jangan pakai cara Anda sendiri. Ya. Di sini uniknya, Daud itu ternyata tetap tidak dipercaya loh. Oleh ayahnya. Ngapain ya? Disuruh ngirimkan keju dan lain-lain. Bisa nggak Daud itu cerita aja. Oh ya Pak, kakak-kakak itu loh sehat semua, baik kok mereka. Bisa nggak sebenarnya bilang kayak gitu? Sebenarnya bisa sih. Tapi ngapain ya papanya tuh minta tanda. Bawaan barang sesuatu yang memang milik mereka. Repot loh jadi Daud itu. Harus ngumpulin. Ada kalau kakaknya ada 10, dia harus ngumpulin 10 tanda. Misalkan kalungnya, gelangnya, 10-nya itu harus ditunjukkan kepada papanya. Tapi Daud gak ngeluh loh. Meskipun Daud gak dipercaya sama ayahnya sendiri. Mungkin Anda saat ini belum dipercaya sama orang tua Anda. Anda masih harus ngambil hati mereka. Anda harus menunjukkan perubahan hidup Anda kepada mereka. Jangan ngeluh. Memang Tuhan mau pakai Anda. Tapi Anda harus menunjukkan terlebih dahulu perubahan hidup Anda. Dengan kesetiaan, dengan konsistensi, dengan kelemah lembutan, dengan ketaatan, dengan penundukan diri pada orang tua Anda. Memang Anda harus tunjukkan terlebih dahulu. Mungkin sebagian dari Anda belum diizinkan untuk baptis. Orang tua Anda masih berpikir bahwa Anda itu hanya karena emosi sesaat diajak oleh teman-teman atau apa. Maka dari itu tunjukkanlah perubahan hidup Anda. Ketika mereka melihat perubahan hidup Anda, gak mungkin lah orang tua itu nahan-nahan. Kalau sesuatu yang baik mau dikerjakan oleh hidup Anda, ya kan? Di ayat 20 itu dikatakan kayak gini. Daud itu bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Bisa bayangkan ya, zaman dahulu itu belum ada internet, belum ada listrik. Gak ada jam tangan. Gimana caranya mereka bisa janjian? Kalau sejauh yang saya baca di Alkitab, mereka tuh selalu janjiannya itu antara subuh ketika matahari terbit, ketika tengah hari, atau ketika matahari terbenam. Makanya ketika Abraham itu dinubuatkan oleh Tuhan, kalau dia bakal punya anak, Tuhan kan bilang, tahun depan, perkiraan seperti waktu sekarang ini, gitu. Kamu bakal punya anak. Jadi perkiraan musimnya kayak gini, mataharinya ketinggian segini, perkiraannya segitu. Janji Tuhan akan digenapi. Nah, Daud ini dikasih tugas sama Tuhan. Dikasih tugas sama papanya untuk mengantarkan barang. Domba-dombanya mau dikemanain? Domba itu adalah hewan yang cuma mendengarkan suara gembalanya. Jadi dia tuh bakal lari kalau dengar suara orang lain. Daud itu menitipkan kepada penjaga. Kalau penjaganya ini seorang penjaga upahan, pasti domba-dombanya lari. Karena domba-dombanya gak mengenal suara penjaga ini. Dia cuma kenal suaranya Daud. Saya percaya Daud ini sudah mempersiapkan, sudah mengenalkan penjaga ini kepada domba-dombanya.
dikenalin dulu, dikasih tahu dulu, ini loh, ini orangnya baik atau apa gitu loh. Jadi ada proses yang secara natural di mana mereka tuh bisa mengenal bukan karena terpaksa. Bukan karena tiba-tiba ini loh penjagamu, wes kamu harus ikut ini. Gak kayak gitu. Ada proses yang natural di mana domba-dombanya itu ngenal, oh ini sahabatnya dari gembalaku. Dan janjian dulu. Dia bilang pagi-pagi. Dia milih kalau aku berangkat tengah hari, nyampe sana udah kemalaman, keburu perang, ya kan? Akhirnya dia milih pagi-pagi. Bangun pagi itu sulit apa enggak? Kebanyakan sulit ya. Tapi kita harus jadi morning person loh, kalau kita mau jadi orang yang produktif. Belajar ya, jadi anak muda yang mau bangun pagi. Banyak hal loh yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa bangun pagi. Bener. Kalau kita menunda-nunda melakukannya malam hari, kita selalu mengeluh, aku loh gak punya waktu untuk saat teduh. Aku loh gak punya waktu untuk ini dan itu. Tapi ketika Anda majukan semuanya, Anda bakal punya waktu. Jadilah morning person, seperti Daud. Janjian dulu, pagi-pagi ya, kalau subuh ya, besok ketemuan di sini. Aku akan nitipin domba-dombaku. Daud ini dikasih tugas. Gimana dengan kehidupan Anda ketika tiba-tiba Tuhan kasih tugas? Apakah Anda didapati menjadi orang yang tidak mempersiapkan penjaga domba-dombamu? Ataukah Anda sudah mempersiapkannya dari jauh hari? Jangan ada lagi ya, di Army of God, leader-leader yang tiba-tiba bilang, guys aku mau graduate ya, bulan ini. Kaget semua gitu. Atau, guys aku mau pindah ke kota ini ya, kapan? Minggu depan. Gitu kan. Siapa yang gantikan? Si B. Nah begitu ditanya, si B, kamu mau nggak gantikan jadi CGL? Hah? Aku juga mau pindah. Gitu kan. Bingung kan? Jangan ada lagi. Segala sesuatunya tuh perlu dipersiapkan. Kalau kita tuh mau pemuritan, itu kita harus kerjakan mulai dari sekarang. Jangan tunggu butuh. Ketika Anda di dalam pekerjaan Anda itu ketika memuridkan seseorang supaya bisa mengerjakan bagian Anda juga, sepertinya rugi ya. Sepertinya value Anda tuh dibagikan, kemudian orang ini yang dia tidak berusaha, dia tuh bisa menerima pengetahuan yang selama ini kita capai dengan susah payah. Tapi ternyata enggak loh. Ketika Anda tiba-tiba sakit, gimana pekerjaan Anda kalau gak ada yang bisa gantikan? Coba lihat, jangan egois. Lihat perkara itu secara luas. Jangan sampai karena gak ada Anda, perusahaan Anda itu kalang kabut. Jangan sampai karena gak ada Anda, CG Anda langsung bubar semua. Itu egois. Anda membawa pengaruh yang buruk. Selama ini Anda membangun bertahun-tahun, bisa hancur dalam satu hari. Amin. Pernah ya, suatu kali saya tuh memuridkan salah satu sponsor saya jauh-jauh hari. Saya kasih tahu, kamu bakal jadi CGL ya. Kapan kok? Tahun depan. Oke, jadi kita persiapkan dan sebagainya. Akhirnya dia naik jadi CGL. Terus singkat cerita, karena saya melihat anak ini punya potensi lebih, dia punya hati yang besar. Saya bilang sama anak ini, aku muridkan jadi seorang coach ya. Karena waktu itu saya naik jadi coach. Saya muridkan Anda jadi coach ya. Terus dia bilang, oh kapan naik kok? Aku bilang gak tahu. Yang penting aku muridkan dulu. Dia bilang kayak gini, ya gak apa-apa kok. Kerasanya baru kemarin ya koko tuh muridkan aku jadi CGL. Sekarang koko mau muridkan aku jadi coach. Gak apa-apa, aku tuh merasa masih punya banyak waktu untuk bertumbuh. Ketika kita janjian untuk memuridkan penjaga untuk domba-domba kita, ketika mereka dikasih tahu kapan waktunya atau punya waktu sekian, mereka sendiri pun punya waktu untuk mempersiapkan diri. Perlu komunikasi, perlu ada waktu yang jelas.
Tanpa komunikasi yang baik, gak akan ketemu sama penjaganya. Domba-dombanya akan hilang semua. Domba-domba di sini bicara harta. Tapi kalau domba-domba yang Anda pegang adalah jiwa-jiwa, mau pertanggungjawabkan apa di hadapan Tuhan? Darah-darah mereka tertumpah atas Anda. Ya kan? Tanggung jawabnya lebih besar. Ayo jangan pandang penggembalaan di dalam gereja itu enteng. Bahkan laporan CG Anda itu penting loh. Aku kasih tahu ya teman-teman leader CG, tanpa coach Anda menilik, mereka dapat lihat laporan CG Anda. Siapa yang datang, siapa yang gak datang. Laporan CG-nya terjadi apa dalam kehidupan anak-anak CG. Lewat laporan itu, tanpa ditilik pun, tanpa dikunjungi pun, coach Anda bakal tahu kondisi CG Anda. Itu bakal sangat membantu penggembalaan. Coba Anda melihat laporan CG itu bukan secara administratif, tapi lihatlah itu sebagai media di mana coach Anda itu dapat terfasilitasi untuk tahu kondisi CG Anda. Jadi Anda gak akan berjuang sendirian. Ayo, setia dalam perkara kecil. Kalau Anda gak bisa memprioritaskan itu artinya Anda gak menganggap itu penting. Apa yang Anda kerjakan hari ini di dalam pekerjaan Anda, kerjakan itu dengan setia hari ini. Jangan tunggu promosi datang. Tunjukkanlah Anda punya pengaruh untuk bisa membawa perubahan di perusahaan Anda. Cari ide, cari improvement, kasih masukan kepada bos Anda. Aku percaya mereka pasti bakal welcome kepada masukan. Ketika mereka lihat potensi-potensi yang Anda tunjukkan, pasti Anda dipertimbangkan. Jangan mulai dari posisi, ya kan? Balik lagi ke ayat 20 ini. Pada waktu itu, aku nyambung cerita anak CG tadi ya. Singkat cerita, dia kan jadi CGL. Dia punya sponsor 4 atau 5 gitu loh. Dia tuh punya member CG sekitar 6. Jadi totalnya ada 11. Nah, waktu itu kita tuh mau memuridkan seorang sponsor. Dan memuridkan CGL. Kita kan mempersiapkan untuk dia naik coach kan. Terus dia tanya, anak-anak CG ku ini ada 6 yang perlu dimuridkan. Yang bisa dimuridkan. Aku sih pengen muridkan 3 ini. Kayak gitu ya. Jadi ada 6, mau dimuridkan 3. Aku lihat kondisinya, ke-6-6-nya itu adalah orang-orang yang komitmen ikut CG. Tertanam. Dan mereka sudah 3 bulan lebih ikut CG. Aku melihat gak ada halangan untuk mereka bisa bertumbuh. Mereka sudah lama, 3 bulan tuh lama loh. Standarnya di gereja kita tuh 3 bulan itu sudah bisa dimuridkan. Kalau 3 bulan mereka udah konsisten, mau dimuridkan, mereka gampang dikontak. Terus mereka mau terima masukan dari kita. Aku bilang sama CGL ini, muridkan aja semua. Loh kalau aku muridkan semua, CG ku ini isinya sponsor semua. Aku bilang gak apa-apa. Akhirnya kita muridkan waktu itu, satu CGL punya 10 sponsor. Gak ada membernya. Terus dia tanya sama aku, gimana sponsor-sponsorku mau dibagi gimana? Gak ada membernya. Biasanya satu sponsor kan megang 1 atau 2 orang kan untuk di follow up. Ini gak ada. Aku bilang gak apa-apa kita jangkau. Dia nangkep itu. Setelah itu kita multiplikasi dari 1 CG jadi 2, angkat 2 CGL, ditambahin sama 1 CG lagi. Jadi 1 coach group. Dan saat ini salah satu CGL-nya itu ada di Timur Leste. Saat ini dia sedang ikut perintisan GMS di Timur Leste. Kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Jangan tunggu kebutuhan datang. Persiapkanlah cawan Anda. Persiapkanlah kapasitas Anda. Anda yang membuat urgensi itu. Ketika Anda tunggu kebutuhan datang, Anda terlambat. Anda bakal menjangkau, tapi tidak akan bisa memuridkan. Karena sudah terlambat.
mulailah dari sekarang. Jangan tunggu kepercayaan dalam kehidupan Anda sampai 10 kalau diangkakan ya. Jangan tunggu sampai 10. 2 atau 3 itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Progressive growth. Kalau Anda tidak bisa ngangkat 10 kilo, jangan bermimpi ngangkat 40 kilo. Untuk Anda sampai ke 40 kilo, itu perlu konsistensi dan repetisi. Perlu ada waktu di mana otot-otot Anda tuh mengalami healing dulu. Perlu penyesuaian. Habis 10 kilo, lanjut ke 15 kilo. Habis 15 kilo, lanjut repetisi ke 20 kilo. Itu gak gampang. Perlu waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Sampai Anda bisa angkat 40 kilo. Perlu progressive growth. Jangan bermimpi untuk bisa punya omset 1 miliar. Kalau Anda gak bisa kelola 1 juta. Jangan buru-buru scale up your business. Jangan buru-buru. Kalau Anda belum bisa keluar dari perusahaan Anda, langsung mengerjakan sesuatu. Kalau Anda gak punya sesuatu untuk dipegang gitu ya, untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Jangan buru-buru scale up. Jangan buru-buru punya banyak tanggungan. Anda harus punya kapasitas dulu. Baru scale up your business. Jangan buru-buru muridkan 50 orang. Kalau Anda belum bisa muridkan 3 orang. Jangan ego. Ego Anda akan meruntuhkan banyak orang. Mulailah rendah hati seperti Daud. Rendah hatilah. Kalau memang Anda belum pantas di posisi itu, bilang sama leader Anda. Leader Anda pasti tahu kok posisi Anda kayak gimana. Kita tuh gak mungkin lah membiarkan leader-leader tuh berdarah-darah. Harus bisa, memaksakan bisa, gak mungkin. Pasti ada kasih Tuhan, ya? Oke. Siapa yang semangat mau dipakai Tuhan? Oke. Saya percaya hari ini Tuhan berbicara banyak ya dalam kehidupan kita. Saya mau undang tim PAW untuk naik ke atas. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini Tuhan, biar api-Mu membakar setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat menuangkan dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap prioritas-prioritas kehidupan kami. Kami dapat melihat kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kami. Kami bersemangat Tuhan, tapi kami tahu kami harus menyelesaikan pertandingan kami yang sekarang ini. Kami bersemangat, kami pengen penggenapan janji Tuhan cepat-cepat tergenapi. Tapi hari ini, kalau Tuhan kasih kesempatan, kalau Tuhan kasih kepercayaan, jangan biarkan kami take it for granted. Tapi bakar hati kami Tuhan, supaya mata kami dapat melihat kampus yang dapat kami menangkan. Supaya mata kami dapat melihat orang-orang yang Tuhan sudah percayakan menjadi leader yang luar biasa. Kami minta Tuhan, setiap kami yang rindu melayani Tuhan, mereka setia untuk mau dimuridkan di kelas My Spiritual Journey dan CG Training. Kami minta Tuhan langkah-langkah spesifik yang perlu mereka ambil dan materaikan dorongan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya progressive growth akan terjadi dalam kehidupan kami. Materaikan terus Tuhan kerinduan hati kami untuk melayani Tuhan. Untuk memenangkan generasi kami, untuk membangun gereja di masa muda kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang bersuka cita katakan haleluya.